Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Adelia dari semester 4 non-reguler B. Video kali ini saya sudah meresum beberapa makalah dari teman-teman saya, dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah. Baik, langsung saja. Pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Terakhir, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Kedua, SK dan KD. Ketiga, indikator. 4. Materi pembelajaran. 5. Tujuan pembelajaran. Dan terakhir, strategi atau skenario pembelajaran. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pengembangan RPP. Di sini saya mengambil prinsip pengembangan RPP dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah. Ialah sebagai berikut. 1. Perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Keempat, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek pelajar, dan keragaman budaya. Terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Poin kedua yaitu tentang perbedaan silabus. Di sini secara singkat, perbedaannya ialah terletak pada tujuan penyusunan, yaitu silabus dipersiapkan untuk keperluan selama satu semester, sedangkan RPP dipersiapkan untuk satu pertemuan atau per bab, dan RPP mencakup langkah-langkah pembelajaran, sedangkan silabus tidak. Poin yang ketiga yaitu prinsip pengajaran berbasis modul. Pengertian modul. Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya membuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal membuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar, dan evaluasi.
Selanjutnya, prinsip pengajaran berbasis modul. Pengajaran modul dilaksanakan sesuai aturan petunjuk pelaksanaannya, akan mampu memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan prestasi atau hasil belajar. Sehingga dalam belajar prinsip-prinsip dengan modul perlu diperhatikan. Pencapaian tujuan oleh siswa merupakan efek dari bagaimana modul dalam menyampaikan materi yang digunakan dalam belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pembelajaran modul terbagi menjadi dua. Modul menggunakan paket instruksional mandiri, artinya dipelajari secara perorangan atau kelompok yang sebaya melalui pengamatan belajar multisensoris dengan ketertiban siswa secara maksimal. Kedua, modul dalam batas normal, sangat sesuai dengan perbedaan individu, sekalipun guru meladeni secara simultan semua kebutuhan siswa. Modul disusun atas dasar tujuan instruksional khusus, maka modul sangat realistik, dapat dijangkau oleh setiap siswa yang mempelajarinya dengan segala karakteristik yang dimilikinya, di antaranya 1. Modul menggunakan konsep asosiasi, struktur, dan urutan pengetahuan. Kedua, modul menggunakan variasi alat dan media yang relevan. 3. Modul memerankan siswa aktif berpartisipasi dalam belajar. 4. Modul selalu mendorong siswa untuk melakukan pemantauan respon tertentu. Terakhir, modul menggunakan strategi penilaian pengetahuan secara tuntas. Di sini manfaat pengajar modul ialah membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut kecepatan dan cara masing-masing. Oleh sebab itu, mereka menggunakan teknik berbeda-beda untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan pengetahuan kebiasaan masing-masing. Di sini langkah-langkah pembuatan modul di sekolah terbagi menjadi 7. Pertama, analisis kebutuhan modul. 2. Peta modul. 3. Desain modul. 4. Implementasi. 5. Penilaian. 6. Evaluasi dan validasi. Terakhir, jaminan kualitas. Baiklah, menurut saya manfaat mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah ini ialah agar guru-guru dapat menyusun materi sesuai dengan kurikulum yang ada dan tidak membuat murid-murid bingung dengan yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, memudahkan dalam menyampaikan materi. 3. Sebagai sumber belajar yang tepat. 4. Mempermudah dalam memprediksi keberhasilan. Kelima, alat pemecahan masalah. Keenam, pembelajaran dapat berlangsung sistematis. 7. Pola mengatur tugas